Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Rusdiana, CGP Angkatan 6 dari SMA Negeri 1 Pototano, Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat. Pada video kali ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Salah satu unsur utama dari budaya positif adalah disiplin positif. Sebagai salah satu wadah menciptakan budaya positif yang berhubungan erat dengan tercapainya tujuan pendidikan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Budaya positif meliputi 6 hal, yaitu yang pertama, perubahan paradigma stimulus respon. Yang kedua, konsep disiplin positif. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang keempat, pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang kelima adalah 5 posisi kontrol. Dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Mengapa budaya positif itu penting dilakukan? Karena budaya positif dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri anak untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti luhur serta akhlak mulia. Bagaimana kita menerapkan budaya positif di sekolah? Yang pertama, kita bisa melakukan pembiasaan dengan kebiasaan 5ST, yaitu senyum, salam, sapa, sopan santun, dan terima kasih. Yang kedua, bisa dilakukan pembiasaan kepada peduli lingkungan agar lingkungan sekolah kita menjadi bersih, asri, dan ramah kepada anak serta menyenangkan untuk kita belajar. Yang ketiga, menyelenggarakan kegiatan sosialisasi tentang budaya positif di sekolah kepada rekan-rekan sejawat yang berada di SMA Negeri 1 Pototano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan adanya guru penggerak di SMA 1 Pototano, kita baru tahu dengan jelas bagaimana kita mendidik, membimbing, dan membina siswa-siswi kita selama ini. Oleh karena itu, hanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ibu-ibu yang tiga ini sudah berhasil menjadi guru penggerak. Oleh karena itu, saya sebagai pimpinan senantiasa memberikan motivasi, support yang lebih kepada ibu-ibu ini dalam rangka melakukan berbagai macam program-program di sekolah ini dalam rangka merubah mindset kita ke depan, dalam rangka memberikan budaya-budaya positif dalam proses belajar mengajar kita ke depan. Mudah-mudahan materi-materi yang telah disampaikan oleh ibu-ibu guru penggerak ini bisa kita laksanakan, yang tentunya kita punya komitmen bersama untuk melakukan satu perubahan yang bernilai positif yang nantinya akan menjadi budaya sekolah kita dalam rangka meningkatkan perubahan-perubahan berkaitan dengan karakter, berkaitan dengan etika, baik kita sebagai tenaga pendidik maupun siswa sebagai yang kita didik. Mudah-mudahan dengan adanya sosialisasi seperti ini, kita punya motivasi dan niat yang kuat untuk melakukan satu perubahan di sekolah kita ini dan akan mendukung apapun program yang disampaikan oleh guru penggerak, karena apabila satu sekolah itu memiliki guru penggerak, maka sekolah yang bersangkutan
sekaligus menjadi sekolah penggerak. Nah, ini yang harus kita syukuri. Mudah-mudahan ke depan kita dengan adanya sosialisasi seperti ini kita bisa berkomitmen bersama, yang tentunya kita harus ikhlas melakukannya sebagai pendidik untuk melakukan satu perubahan dan memberikan budaya-budaya positif kepada siswa-siswi kita ke depan. Insyaallah dengan kebersamaan kita semua dan sekolah akan mendukung apapun yang akan kami fasilitasi. Insyaallah kami akan siap untuk memberikan paling tidak kami akan lengkapi apa yang menjadi kebutuhan kita semua. Mungkin itu hal-hal yang perlu kami sampaikan, dan kami sekali lagi memberikan dukungan penuh kepada kita semua dalam rangka memberikan budaya positif kepada siswa-siswi kita demi perubahan ke depan. Demikian mungkin, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budaya positif ini sangat lekat sekali dengan apa yang diadakan di sekolah kita, yaitu di SMA Negeri 1 Putu Tano. Berangkat ke budaya positif, kita ketahui dulu bahwa filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara itu sangat lekat sekali dengan budaya positif kita. Budaya positif yaitu adalah kebiasaan-kebiasaan positif yang kita tularkan, yang berasal dari dalam diri kita tularkan ke teman-teman, kita tularkan ke anak didik kita supaya menghasilkan sekolah yang kondusif, yang aman dan menyenangkan. Pendidikan itu sendiri merupakan proses menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik bagi manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi di sini kita berharap anak itu bahagia datang ke sekolah. Kita sebagai guru juga bahagia, anak juga bahagia. Nah, yang kedua yaitu pendidikan itu harus berpusat pada murid. Anak merupakan pusat pembelajaran disesuaikan dengan minat, bakat, dan potensinya. Jadi kita sebagai guru itu tidak bisa memaksakan anak itu harus ahli dalam semua mata pelajaran, harus bisa dalam semua bidang. Karena anak itu mempunyai kelebihan dan mempunyai kekurangan. Nah, di sini kita sebagai guru ibaratnya petani. Anak itu kita ibaratkan jagung atau padi. Sekolah itu kita ibaratkan adalah ladang tempat petani menyemai dan merawat benih dengan segala daya upaya dan kasih sayang. Jadi kalau kita rawat anak itu dengan baik, kita ajar anak itu dengan baik, insya Allah nanti outputnya anak itu menjadi baik. Baik itu kita rawat tidak harus anak itu menjadi pintar, tetapi anak itu mengenali potensi, bakat, minat yang ada pada dirinya. Jadi kita tidak boleh memaksakan kehendak, menurut kami begitu. Nah, kita lanjutkan lagi. Budaya positif ini menciptakan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Jadi kalau kita sebagai guru sudah berkata yang positif, berkata yang baik kepada anak-anak, berarti anak-anak juga akan merasa aman berada di kelas. Jadi sebagai guru kita harus bisa mengendalikan emosi, bisa memahami karakter anak, karena anak itu karakternya berasal dari rumah, dari orang tua. Memang tidak semudah apa yang kita katakan, tetapi apa salahnya kita mencoba. Budaya positif dapat mendorong murid untuk berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Anak itu harus bisa mandiri, bisa bertanggung jawab, biarpun bukan terhadap orang lain, terhadap dirinya sendiri saja. Nah, peran guru, peran kita di sini dalam menciptakan budaya positif di sekolah diperlukan dukungan dan kerjasama atau kolaborasi demi terciptanya kebiasaan-kebiasaan baik. Jadi kita sebagai guru seperti yang dikatakan di sekolah kita yang pertama, yang paling sederhana yaitu kita terapkan 5S. Salam, senyum, sapa, sopan santun. Kita menerapkan yang sederhana itu, tetapi dampaknya luar biasa bagi kita dan bagi
anak. Nah, dari kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah, dan pada akhirnya karakter baik dari kebiasaan baik itu akan membentuk budaya positif dan sekolah kita menjadi aman, kondusif, menyenangkan bagi warga sekolah. Nah, di sini untuk Bapak Ibu saya punya pertanyaan pemantik. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Tidak ada jawaban yang benar atau salah. Bagaimana Bapak Ibu berpendapat saja. Misalnya yang pertama, hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu ada yang mau berpendapat? Oh iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi, ya adapun pertanyaan itu apakah Anda setuju dengan pernyataan ini ya? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ya kalau untuk saya itu, ya setuju saya. Ya, karena dengan memberikan hukuman yang penting jangan sampai memberikan hukuman yang bersifat fisik, tapi yang penting ada perbuatan lah yang tidak aturan dan mereka bisa berubah dari ya tingkah laku yang kurang baik, bersopan atau menjadi baik dan bersopan. Jadi pentingnya masyarakat contoh hukuman diberikan namanya kalau anak itu datang terlambat, ya kalau tidak kita berikan hukuman bersifat perbuatan seperti ya menyuruh membersihkan perkara sekolah ya atau berkenan keras. Ya itu ya, terima kasih. Iya, terima kasih kepada Pak Mulis. Teman kita aplaus untuk Pak Mulis. Budaya positif itu penting dilakukan karena budaya positif dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri anak untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti luhur serta akhlak mulia. Bagaimana kita menerapkan budaya positif di sekolah? Yang pertama, kita bisa melakukan pembiasaan dengan kebiasaan 5ST, yaitu senyum, salam, sapa, sopan santun, dan terima kasih. Yang kedua, bisa dilakukan pembiasaan kepada peduli lingkungan agar lingkungan sekolah kita menjadi bersih, asri, dan ramah kepada anak serta menyenangkan untuk kita belajar. Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas, di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi pada profil pelajar Pancasila. Keyakinan kelas itu dipilih karena setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Yang diharapkan dari pembuat keyakinan kelas adalah yang pertama, timbulnya motivasi internal untuk disiplin dari murid. Yang kedua, meningkatkan nilai-nilai kebajikan dalam pembelajaran. Yang ketiga, murid dapat tumbuh menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Adapun langkah-langkah dalam pelaksanaan membuat keyakinan kelas adalah sebagai berikut. Guru mensosialisasikan mengenai konsep keyakinan kelas kepada murid. Yang kedua, murid bercurah pendapat tentang apa saja peraturan yang diinginkan dan kelas impian mereka. Yang ketiga, guru meminta murid menulis salah satu suasana kelas impian mereka pada kertas post-it yang telah dibagikan oleh guru. Yang keempat, murid dapat bergantian menempelkan daftar curah pendapat mereka pada papan tulis. Yang kelima, guru dan murid bersama-sama meninjau curah pendapat yang telah ditulis, lalu mengelompokkan menjadi nilai-nilai kebajikan yang menjadi inti dari peraturan tersebut. Yang keenam, guru dan murid bersama-sama meninjau kembali keyakinan kelas yang telah dibentuk. Dan yang terakhir, keyakinan kelas selanjutnya ditempelkan di dinding kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anakku sekalian, karena minggu kemarin kita sudah membuat keyakinan kelas. Masih ingat nggak keyakinan kelasnya kemarin? Masih. Sekarang keyakinan kelasnya sudah ada ya. Nanti kita tempel sama-sama di ruang kelas kita dan kita yang sudah kita sepakati dan dilaksanakan dengan baik.
Demikian aksi nyata budaya positif yang telah saya lakukan di SMA Negeri 1 Pototano. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.